Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jawa Barat akan menggelar debat kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat di Hotel Patra Cirebon pada Sabtu malam. Debat kedua ini mengusung tema budaya inovatif untuk Jabar yang gemah ripah repeh rapih dan akan berfokus pada isu industri budaya, pariwisata, lingkungan hidup, hingga toleransi beragama. Komisioner KPU Jabar Hedi Ardia mengatakan, pemilihan Cirebon sebagai lokasi debat adalah untuk merepresentasikan luas wilayah Provinsi Jawa Barat sehingga seluruh masyarakat Jabar bisa mendapatkan informasi terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Pada debat kedua ini, KPU melakukan sejumlah perubahan dalam format debat seperti penambahan durasi atau waktu pasangan calon untuk menjawab pertanyaan. Secara teknis tentu saja ada perbedaan, diantaranya jumlah pendukung paslon yang diperkenankan masuk ke ruangan ini hanya 50 orang, turun drastis 50% dari jumlah pendukung di debat pertama. Kemudian secara teknis, nanti yang mengambil pertanyaan itu bukan lagi paslon, tapi panelis gitu. Kemudian untuk durasi jawaban yang disampaikan oleh masing-masing paslon pun berbeda, jauh lebih lama lagi seperti yang dikeluhkan oleh paslon, karena di debat pertama terlalu singkat katanya hanya 45 detik dan kita tambah sekarang menjadi 60 detik gitu. Untuk mengamankan selama pelaksanaan debat kedua, Polres Cirebon Kota menyiapkan sejumlah rencana pengamanan, seperti penerapan pola pengamanan 4 ring serta screening atau pemeriksaan terhadap setiap orang yang hadir. Pihak kepolisian menyiapkan 870 personel gabungan dari Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon Kota untuk memastikan gelaran debat berjalan aman dan lancar. Kemudian pengamanan ini kita dibagi beberapa ring, baik ring 1, 2, 3, dan 4-nya. Kemudian untuk pengamanan sendiri, utamanya VVIP paslon, masing-masing paslon, kita siapkan sektor-sektor untuk screening pemeriksaan awal, baik terhadap paslon maupun pendukung paslon yang akan mengikuti kegiatan di debat publik tersebut. Debat kedua Pilgub Jabar akan diikuti 4 pasangan calon, yakni Acap Adang Ruhiat Gitalis Dwi Natarina, JJ Wiradinata Ronald Surapraja, Ahmad Syaihu Ilham Habibi, serta Deddy Mulyadi Erwan Setiawan. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Cirebon, Jawa Barat. Apakah debat kedua pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Barat yang akan digelar malam hari nanti ini akan mengubah konstelasi politik yang sedang terjadi di Jawa Barat, dan kira-kira apa yang bisa kita nantikan dari debat malam nanti? Akan saya diskusikan bersama dengan analis politik dari Universitas Padjadjaran, Firman Manan. Selamat malam, Pak Firman. Selamat malam, Mbak Saza. Pak, setelah kemarin debat pertama, kemudian ada rilis survei yang menyatakan angka Deddy Mulyadi ini hingga 65%. Apakah itu ada hubungannya dengan debat pertama kemarin atau seperti apa? Ya, kalau kita mengacu pada berbagai studi, sebetulnya debat itu memang tidak terlalu memberi pengaruh signifikan ya terhadap elektabilitas kandidat. Karena misalnya pertama debat itu kan biasanya disaksikan oleh pemilih-pemilih rasional. Nah, pemilih rasional itu jumlahnya terbatas. Misalnya kalau kita mengacu kepada tingkat pendidikan, di Jawa Barat itu pemilih yang tingkat pendidikannya pendidikan tinggi misalnya ya, universitas itu hanya sekitar 12%. Jadi kebanyakan mayoritas hampir 56% itu pendidikannya SD dan SMP. Lalu yang kedua, yang juga banyak menonton debat itu adalah yang kita sebut strong voters gitu. Karena pemilih-pemilih yang sudah sulit merubah pilihan dan dia hanya ingin melihat saja kandidatnya. Jadi yang terjadi malah reinforcement gitu ya. Kalau mereka menonton lalu kemudian semakin menguatkan pilihannya. Nah, padahal sebetulnya kan yang diharapkan dari debat itu kan memperebutkan yang kita sebut weak voters gitu ya, pemilih-pemilih yang masih mungkin berubah pilihan, sudah menentukan pilihan tapi masih mungkin berubah, atau yang undecided voters yang belum menentukan pilihan.
yang juga bisa berpengaruh debat itu kalau terjadi close race ya, jadi pertarungan yang ketat. Nah ini yang tadi Mbak Saza katakan, tidak kompetitif di Jawa Barat itu. Kang Deddy dan Kang Erwan angkanya sudah 65%, sementara yang lain itu bahkan masih satu digit ya kalau Acep Adang dan Gina, lalu JJ dan Ronald, sementara Saihu dan Ilham juga di angka 10%-an. Sehingga memang kalau kita lihat situasi seperti ini agak sulit membayangkan memang debat itu bisa memberikan pengaruh yang signifikan kecuali ada sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa itu misalnya kandidat atau pasangan calon yang unggul itu melakukan blunder ya, blunder yang luar biasa. Atau kemudian pasangan calon yang tertinggal itu menemukan atau mengungkapkan sesuatu isu yang luar biasa lah ya, yang kemudian diterima oleh pemilih sebagai sesuatu yang luar biasa. Misalnya mereka mengemukakan agenda kebijakan tertentu yang itu menarik bagi mayoritas pemilih. Ya kalau itu tidak terjadi memang agak sulit membayangkan debat ini bisa mengubah secara signifikan ya peta politik Pilgub Jabar. Apakah itu artinya bisa ditarik analisa lah atau kesimpulan bahwa debat kedua ataupun ketiga nanti tidak akan mengubah banyak peta politik yang terjadi saat ini, kecuali tadi ada blunder luar biasa yang dilakukan oleh pasangan calon yang paling atas? Ya, saya pikir begitu ya, karena tadi pada prinsipnya memang debat itu secara kelaziman juga tidak memberikan pengaruh yang terlalu besar. Baik. Nah, tetapi kan memang debat ini sekarang karena apalagi sekarang era media sosial ya, bisa mudah diamplifikasi sebetulnya. Jadi orang-orang yang tidak menonton debat secara keseluruhan pun kan juga nanti ketika potongan-potongan debat itu bisa disosialisasikan atau diedarkan secara masif misalnya melalui media sosial, nah itu juga kan bisa berpengaruh. Tapi tadi kalau kemudian ada blunder yang luar biasa begitu ya, atau kemudian ada ide gagasan yang sangat menarik bagi pemilih sehingga bisa mengubah pilihannya di saat-saat terakhir. Ya kalau itu tidak ada sangat berat, karena misalnya kalau kita bicara isu soal popularitas juga kan sudah sangat jauh begitu ya, waktunya kan tinggal 11 hari, waktunya sangat terbatas untuk kemudian bisa mengejar ketertinggalan. Kalau saya pikir yang bisa dilakukan paling ya mendekatkan saja angka ketertinggalannya ya. Tadi kecuali ada sesuatu yang luar biasa yang sampai sejauh ini terus terang saya tidak melihat ya ada indikasi-indikasi. Namun tadi ada yang menarik Pak, amplifikasi media sosial. Sejauh ini hingga saat ini memang salah satu tujuan para pasangan calon dan juga timnya, debat ini sebenarnya selain menjadi ajang berdebat mengenai gagasan, tukar ide, pikiran siapa yang paling menarik gagasannya, namun juga sebagai ajang untuk nantinya kontennya diamplifikasi di media sosial. Kalau dari performa debat pertama kemarin, siapa yang menurut Pak Firman performanya paling tinggi yang akhirnya bisa mengamplifikasi konten-konten debat tersebut di media sosial? Ya terus terang kalau untuk debat pertama ya, kalau penilaian subjektif saya tidak ada yang unggul. Karena debatnya juga berlangsung flat gitu ya, sangat datar. Apalagi juga kalau kita lihat kemarin itu baru pada para paslon itu mengungkapkan saja apa ide, gagasan, visi, misi programnya. Padahal esensi debat, katanya saja kan sudah debat, berarti di dalamnya ada perdebatan, ada saling mengkritisi, gitu ya, ada perbedaan, tawaran visi misi program misalnya, yang justru itu yang bisa memunculkan diferensiasi dan positioning di antara pasangan calon, yang itu justru menjadi informasi penting bagi para pemilih. Nah, ketika diferensiasinya tidak muncul, positioningnya tidak jelas, ya saya pikir tidak ada informasi yang cukup begitu ya untuk bisa mengubah pilihan bagi misalnya tadi weak voters gitu, pemilih yang masih mungkin merubah pilihan
atau pemilih-pemilih yang belum menentukan pilihan, undecided voters. Ya karena buat saya debat pertama itu masih belum menunjukkan ya diferensiasi dan positioning dari masing-masing pasangan calon. Itu artinya mendekati nihil substansi ya? Ya, ya substansinya ada sebetulnya. Cuma kan memang problemnya debat itu kan bukan hanya bicara soal substansi, tapi kemudian juga bagaimana cara menyampaikan, bagaimana image yang dibangun. Lalu saya pikir kan begini, kalau kita bicara debat itu kan intinya adalah bagaimana pasangan calon itu bisa memproyeksikan dirinya sebagai pasangan yang layak untuk menjadi gubernur Jawa Barat. Nah, sementara pasangan yang lain itu tidak layak kan begitu. Nah, caranya ya pertama tentu dengan memunculkan tawaran-tawaran konkret terhadap berbagai permasalahan yang ada di Jawa Barat, apa solusinya. Yang kedua, kemudian juga pada tingkatan tertentu ya seharusnya ada upaya untuk mendowngrade pasangan calon yang lain. Ya caranya adalah dengan mengkritisi ide gagasan pasangan calon yang lain. Nah itu kan yang tidak terjadi kemarin. Sehingga ya itu membuat debat itu makin tidak signifikan untuk mengubah preferensi pemilih. Dari hasil analisa Anda, mengapa para paslon, keempat paslon ini tidak berani mungkin atau tidak bisa, atau kenapa mereka tidak memberikan kritik-kritik yang dapat mendowngrade tadi? Ya, pertama harus diakui soal format ya. Formatnya juga membuat memang debat itu menjadi tidak dinamis. Misalnya waktu menjawab hanya 45 detik. Dan itu kan sepertinya diiakan juga oleh KPU, makanya kemudian diubah kan sekarang, diperpanjang waktunya. Tapi memang kan juga sebetulnya berapapun banyak waktu, maka seharusnya memang para pasangan calon itu sudah harus bisa menyiapkan diri gitu ya. Dengan waktu yang terbatas mereka bisa menyampaikan ide gagasan yang konkret, yang cukup komprehensif. Nah, itu kan dibutuhkan memang latihan, dibutuhkan waktu. Jadi tidak bisa hanya sekedar memahami, tapi juga kan tadi kembali cara menyampaikan. Nah itu yang saya pikir menjadi problem. Yang kedua ya memang juga ya, karena tidak hanya di Indonesia sebetulnya ya, di berbagai negara lain kadangkala kalau kandidat itu terlalu ofensif, malah menjadi kontraproduktif sebetulnya. Kalau kemudian terlalu banyak melakukan kritik begitu ya, terlalu banyak menyerang pasangan calon yang lain. Tapi kan menurut saya itu terutama terjadi kalau serangan-serangannya lebih kepada personal. Tapi kalau ofensifnya terhadap program ya, terhadap visi misi pasangan calon lain, seharusnya kan tidak menjadi soal. Dan justru itu yang dinanti ya. Saya juga, betul. Lalu juga karena problemnya Jawa Barat ini kan luas ya Mbak Saza ya, dengan karakter yang sangat heterogen. Jadi masalahnya juga banyak sekali. Kemarin itu saja kan temanya ada 7 ya subtemanya. Jadi Pak Firman, itu juga mohon maaf, yang harus membuat tidak fokus. Baik, ada 3 poin ya tadi, dan yang paling menarik adalah waktu sudah ditambah oleh KPU menjadi 60 detik. Apakah ini akan membuat debat malam nanti menjadi lebih hidup? Singkat saja, Pak Firman. Iya, pasangan calon harus betul-betul memanfaatkan waktu yang terbatas itu, begitu ya, dengan kemudian memperlihatkan dia memahami peta masalahnya, lalu memberikan solusi yang konkret. Itu yang pertama. Yang kedua ya tidak usah segan-segan kemudian untuk mengkritisi ya ide gagasan pasangan calon yang lain, terutama kalau menurut saya yang harus memanfaatkan panggung debat ini adalah pasangan calon yang tertinggal. Jadi 3 pasangan calon lainnya itu justru yang harus memanfaatkan panggung debat ini untuk kemudian dalam tanda kutip ya mendowngrade pasangan Deddy Mulyadi dan Erawan Setiawan. Seperti yang terjadi di Pilpres kemarin ya. Betul, walaupun tentu nah itu porsinya ya yang harus kemudian terukur, jangan kemudian menjadi kontraproduktif. Karena kalau tidak dilakukan, maka debat ini biasa-biasa saja, maka yang mendapat keuntungan adalah pasangan calon yang leading, yang unggul. Baik, karena terima kasih. Debat ini pada akhirnya tidak mengubah preferensi pemilih.
Baik, kita akan sama-sama nantikan ya malam nanti apakah debat akan lebih hidup atau tidak. Terima kasih analis politik Unpad Firman Manan telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia. Sama-sama, terima kasih Mas Zaza. Beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia.